Okay, everyone. I'm so happy today to see all of you. There are 25 of you in this session, and this will be our first session for English for Science. It's a combination between IPA A and IPA B. In this session, I hope you all can talk as much as you can in English so we can practice. Yeah, it's okay if your pronunciation is still not really good, and it's okay if we make mistake as long as we learn and we try the best for doing our class. Yeah. Okay, thank you for each of you who has been filling up the attendance in the chat box. And today, I would like to discuss with all of you. Yeah, why? Yeah, as usual, why? Kenapa? Kenapa kita harus belajar bahasa Inggris sebagai guru IPA? Okay, you can say it in English or in Indonesian. Please. Karena Oke, siapa yang Octaviana Lauro? Silakan. Why? ini dari saya, Bu. Ini menurut saya, Bu. Menurut saya nanti di bidang pekerjaan nanti kan tidak akan mungkin kita mengambil jurusan IPA. Jadi bisa nanti di dalam lembaga sekolah tersebut kan jika guru IPA-nya sudah cukup atau sudah pas begitu, bisa saja yang kurang itu kan guru bahasa Inggris. Nah, di situ selain ambil jurusan IPA bisa juga kita mengajar sebagai guru bahasa Inggris. Sekian, Ibu. Thank you. Okay, thank you, Agnes. Is there anyone who wants to share? Agnes say that we can have opportunity to be an English teacher. Who knows? Ya, siapa yang tahu ya? Okay, is there anyone of you who wants to share why do we have to learn English as a future science educator? Okay. Boleh pakai bahasa Indonesia juga. Yuk, siapa nih? Mana nih? Octaviana. Silakan. Karena di pelajaran IPA ada beberapa kata yang melibatkan bahasa Inggris. Wow, nice. Thank you. Yeah, there are some vocabularies in science which use English. Okay, thank you, Octaviana. Very nice. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Boleh pakai bahasa Indonesia juga. Risno. Fredrik. Anita Yoleng. Asteria. Ya, Antonius. Silakan. Boleh pakai bahasa Indonesia juga. Menurut kamu kenapa kita harus belajar bahasa Inggris? Oh, Agnes Ini menjawab. Ibu. Ya. Di STK Ibu kan ada gabung, Ibu. Ya, silakan. Ini selain bahasa Inggris kan ini sebagai media komunikasi, bahasa Inggris juga digunakan sebagai bahasa pengantar teknologi, Ibu. Bahasa pengantar di? Yes. Di teknologi, Ibu. Mana di mana? Di teknologi, Ibu. Oke, ya, nice. Ya. Ya. So, thank you. Iya, Ibu. Ada lagi yang lain? Kami. Oke, ada lagi yang lain?
Okay, without further ado, ya kita lanjut. Okay. Yeah. As you see in the screen, yeah, as a science educator, surely we have to do scientific method. And as student, ya, sebagai mahasiswa juga adik-adik melakukan proses saintifik ini. Ya, nggak mungkin adik-adik itu cuma belajar ngapalin aja. Ketika adik-adik udah jadi mahasiswa, adik-adik mahal, ya, jadi udah lebih dari siswa dan calon guru pula. Jadi adik-adik kita selama kuliah itu melakukan proses yang namanya ilmiah, ya, menjadi ilmuwan. Itu pertama kita harus mengobservasi yang ada di sekitar, mempertanyakan, doing research, ya, research itu penelitian, ya, punya hipotesis, melakukan eksperimen, punya data, dan sampai kepada kesimpulan. Nah, di sini tadi seperti yang adik-adik bilang, bisa saja ya di buku-buku atau di bahan-bahan yang kita baca saat research ini ya, itu dalam bahasa Inggris. Jadi kita juga harus bisa bahasa Inggris. Dan ketika kita berkomunikasi nantinya, ketika adik-adik menjadi guru, bukan tidak mungkin bahwa adik-adik akan bisa mengajar dalam bahasa Inggris atau mungkin mengajar bahasa Inggris. Ya, waktu saya jadi guru, salah satu teman saya jurusannya pendidikan matematika, tapi karena ngajar di Papua dan kekurangan guru bahasa Inggris, ya harus bisa ngajar bahasa Inggris, ya begitu. Nah, that's not coming, itu nggak akan bisa terjadi atau ya berhasil kalau kita nggak pernah melatih. Ya, we have to train, we have to practice, we have to learn to teach in English as well. Ya, as simple as we can. Oke, nah ini ada penelitian ya, jadi 80% dari jurnal atau buku yang terutama membahas tentang sains itu tertulis dalam bahasa Inggris. So, yeah, it's a must for us as a scientist, ya, sebagai mahasiswa juga adik-adik harus bisa bahasa Inggris, meskipun masih terbatas kepada membaca. Dan yang kedua, we know in Sumba we don't have really good labs, ya. Dan sebenarnya di dunia maya itu banyak sekali virtual labs yang ada yang adik-adik bisa akses kalau adik-adik bisa bahasa Inggris. Ya. Dan yang ketiga, betul sekali tadi future career-nya adik-adik mungkin saja nanti di Sumba ada sekolah yang berbasis bahasa Inggris. Maka adik-adik harus berbicara dalam bahasa Inggris. Ya, atau mungkin adik-adik merantau ke Kupang, ke Jawa, ya, otomatis sekolah-sekolah di Kupang atau di Jawa, di kota-kota besar itu kebanyakan sudah menggunakan bahasa Inggris, dan di situ adik-adik harus bisa bersaing, oke? Dan nantinya, ya, kemarin waktu di profesi keguruan, saya lihat banyak sekali adik-adik yang mau studi S2 lagi atau mau ambil beasiswa, mau jadi dosen, ya. Nah, di situ harus ketika adik-adik lamar S2 itu ada tes bahasa Inggrisnya, ya. Jadi kita bahasa Inggris. Oke? Tuh, ya. Nah, nanti adik-adik cari-cari nih ya, cari-cari virtual labs ya. Terus IELTS itu seperti apa? Ya, mungkin nanti dari situ adik-adik mendapat bayangan ya bahwa banyak sekali yang adik-adik harus pelajari dari bahasa Inggris. Oke. Nah, what do we need to learn English for science? Ya, for this class, for our class, ya. First, I want you to join Classroom, ya, with personal email. Jadi jangan ada yang pakai email kakaknya, email bapaknya, email tantenya, ya. Please don't do that. Okay. So use your personal email. Ya, ini link Classroom-nya ada di sini dan ada juga di kolom chat. Silakan adik-adik boleh klik di IPA A atau IPA B. Tadi saya udah remove-in ya yang salah masuk kelas. Oke, yes. Second, you have to participate in weekly online class ya. Setiap minggunya, setiap Jumat jam 4 sore kita akan ada kelas online. Then the third one, you have to download ya. Kalau nggak bisa bahasa Inggris ya harus mau belajar. Download aplikasi namanya Kamusku yang seperti ini. Ya, nanti adik-adik bisa download Kamusku dan di situ ada kamus bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau bisa ditukar juga bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ya. Dan dia bisa berbunyi. Contohnya ini ya. Jadi bisa ngasih tahu adik-adik,
apa namanya bahasa Inggrisnya itu dia pengucapannya bagaimana? Contoh ya. Biology. Ya, ini ya saya ketik biology. Terus bisa dicari biology. Ya, biology. Nah, jadi adik-adik bisa nanti cari kosa-kosa kata yang dalam bahasa Inggris, gimana cara ngucapinnya dengan tools ini. Ya. Juliana Inaki, ada yang mau disampaikan? Yuli. Oke, thank you. Ya, terus berikutnya lagi adik-adik saya minta untuk belajar membaca ya, belajar membaca jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang sederhana dalam bahasa Inggris ya. Meskipun adik-adik mungkin sekarang masih harus copy paste ke Google Translate, gunakanlah tools-tools itu supaya adik-adik lama-lama terbiasa ya. And then the fourth one, try virtual labs, and the fifth one, kamu harus terus coba dengar bahasa Inggris ya. Kalau kamu setiap hari dengar bahasa Sumba ya otomatis bisanya hanya bahasa Sumba. Tapi ketika adik-adik belajar bahasa Inggris, adik-adik harus terus dengar bahasa Inggris, dengar podcast yang ada di link ini, dan juga bisa juga nonton YouTube video-video dalam bahasa Inggris seperti yang saya kasih kemarin, Science Clubpedia. Ini anak kecil ya, anak kecil umur 10 tahun orang Indonesia bisa ngomong bahasa Inggris kayak gitu ya. Dan saya harapkan adik-adik bisa terpacu juga untuk bisa ya ngomong selancar dia gitu ya. Oke, nah sebelum kita masuk lagi ke yang berikutnya, saya mau kasih tunjuk nih sama adik-adik ya, contoh artikel-artikel dalam bahasa Inggris yang sederhana, yang mungkin adik-adik bisa akses di internet dan bisa membantu adik-adik untuk belajar bahasa Inggris ya. Ini namanya www Science Journal for Kids ya. Ini benar-benar buat anak kecil jadi sangat sederhana. So you gotta have to read that ya, harus bisa. Harus tekan diri, harus berusaha untuk belajar ya, karena ini sebenarnya ditujukan untuk bahasa Inggris anak-anak SD. Ya, kalau kamu anak SMA, anak kuliahan belum bisa, jangan kebanyakan ngaca ya, baca bahasa Inggris. Okay, this is one of the sample that you have to read ya. Jadi adik baca secara lantang supaya dengar sendiri gimana pengucapannya adik-adik. Oke. Ya, ini. Do fish have a home? Apa? Ada yang tahu artinya apa? Ulang, Miss. Do fish have a home? Ya, silakan. Boleh dibaca. Do fish have a home? Ya, apa artinya kira-kira? Artinya apa ya kira-kira? Apakah kamu makan ikan di rumah? Kalian lucu sekali. Ada yang tahu lagi? Kurang tepat? Apakah kamu makan ikan di rumah? Apa? Apakah ikan memiliki rumah? Very good, nice. What's up? Siapa tuh yang jawab tuh? Anita Yoleng, Ibu. Anita Yoleng. Thank you, Anita. Very good. Okay. Google Translate itu. Kita buka di Google. Google Translate. Okay. You have to try. Ya, kamu harus coba dan kamu harus cari. Kalau cuma nggak mau nyari juga susah, ya. Oke. Now, please read this one passage. Satu paragraf ini. Yang bisa? Martin Holo. Maria Magdalena Billy. Udah? Oke, ini ya. Silakan baca ini. Siapa aja boleh. European bass are important fish in the Northeast Atlantic Ocean and the Mediterranean Sea. Oke, coba ya baca. Silakan. Saya Ibu. Ya, silakan. Their population size decreased
to very low levels in 2016. 2016. This Yeah. was partly because of fishing pressure. It has recovered, but is still lower than what was in the past. I will likely decrease again if there are protect more. Okay, very good, nice. Ada yang tahu artinya? Secara umum aja, nggak usah diterjemahin word by word. Ya, adik-adik, kalau misalnya baca kayak gini, ya kalau bisa terjemahin semuanya bagus. Tapi kalau nggak, dapat intinya. Apa? Ada yang tahu? Populasi ikan selama 2016. Ya, decrease. Decrease itu apa? Decrease. Very low. 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 Lawannya high. Low. Pendek. Ya, pendek. Iya, betul. Rendah ya. Jadi ini cerita tentang salah satu spesies ikan ya, namanya European bass ini ikannya. Ya, ini ikan yang digambarnya nih ya. Nih. Ikan ini dia tuh ikan yang sangat penting di Atlantik, Samudra Atlantik atau di Laut Mediterania. Tapi sejak tahun 2016 populasinya menurun. Kenapa? Karena fishing pressure ya. Jadi karena dipancing terus-terusan. Ya. Nah, kalau misalnya tidak dilindungi, maka dia akan decrease again, berarti akan menurun lagi. Ya, Hildegard mau bicara sesuatu, boleh? Ya, Hildegard, silakan. Mau coba baca? Pakai bahasa Indonesia, Ibu. Ini baca pakai bahasa Inggris lah. Ini bahasa Inggris tulisannya. Bisa baca Kak? Ya, boleh. Saya Ibu. Ya, silakan siapa ini? Normally, juvenile fish grow into adults and replace the adults that are caught fishing. This process in shallot recruitment. This is not happening very well in the urban bass population. Very good, ya. Thank you, Del Sarim, ya. Normally, juvenile fish grow into adults and replace the adults that are caught through fishing. This process is called recruitment. This is not happening very well in the European bass population. Ya, ada yang tahu artinya? Mungkin secara umum saja, tidak harus kata per kata. Biasanya ikan juvenil tumbuh menjadi dewasa dan menggantikan ikan dewasa yang ditangkap melalui penangkapan ikan. Oke, very good. Terus? Ini tersebut rekrutmen ini tidak terjadi dengan baik populasi bass Eropa. Oke, very good. Siapa nih? Asteria? Asteria ya? Siapa ini? Iskoto Ganggar, Ibu. Oh, oke. Wisno Ganggar ya. Oke. Yes. Biasanya ikan-ikan itu dia ada di bertumbuh gitu ya, jadi dewasa, terus habis itu dewasa itu baru diambil, dipancing ya. Nah, tapi si European bass population itu tidak seperti itu. Ya, thank you. Very good ya. Oke, last one. Nih, satu lagi nih, satu paragraf lagi. Saya yang baca, Ibu. Ya, silakan siapa ini? Antonius. Ya, Ibu. Hmm. We think European bass spend a lot of time in coastal areas like estuaries and sheltered bays. These coastal areas are at high
risk from human activities. For example, coastal development can change the amount of nutrients and sediment in the water. Different water conditions like this can harm young fish. Thank you. Oke, saya ulang ya. We think European bass spend a lot of time in coastal areas like estuaries and sheltered bays. These coastal areas are at high risk from human activities. For example, coastal development can change the amount of nutrients and sediment in the water. If water condition like this, can harm young fish. Oke, thank you. Ada yang bisa bantu saya untuk terjemahkan secara umum? Saya, Ibu. Silakan. Medora. Saya, Ibu. Ya, Rensiana. Kami pikir bangsa Eropa Bukan Eropa, lagi ngomongin ikan Eropa, Bas. Nama ikannya. Oke, good. menghabiskan banyak waktu di daerah pesisir seperti muara dan teluk terlindung. Ya, oke. Wilayah pesisir ini berisiko tinggi dari aktivitas manusia. Mungkin hanya itu saja saya bisa terjemahkan, Ibu. Pesisir ada di mana contohnya kalau di Sumba? Pesisir ada di mana contohnya di Sumba? Ya, Waikelo, good ya, seperti itu ya. Jadi ini ngomongin si ikan European bass ini, kita pikir bahwa dia itu tinggalnya di pesisir, ya. Nah, ternyata di pesisir itu sangat beresiko tinggi, karena di pesisir biasanya banyak apa? Banyak orang ngapain? Mancing, Ibu. Iya, mancing, very good ya. Oke, ada lagi satu kalimat lagi nih terakhir, dua kalimat terakhir, ada yang bisa terjemahin? Saya, Ibu. Iya, silakan. Iya. Misalnya pembangunan pesisir dapat mengubah jumlah nutrisi dan sedimen di dalam air. Ya. Kondisi air yang berbeda seperti ini dapat membahayakan ikan muda. Ya, ikan muda. Cie masih muda. Nggak ya? Oke. Nah, jadi di pesisir itu biasanya ya kan banyak yang bangun rumah ya, atau mungkin bangun pelabuhan. Nah, nutrisi untuk ikannya itu nanti bisa berkurang dan juga sangat berbahaya untuk ikan-ikan yang masih kecil-kecil ya, yang masih pada pucuk-pucuk karena dia masih belum tahu tuh itu ikan itu makanan atau plastik, dia makan aja semuanya ya. Nah, adik-adik, ini salah satu contoh jurnal atau ya artikel sederhana yang adik-adik bisa eksplorasi ya dan bisa baca dalam bahasa Inggris. Nah, dari situ di sini juga ada pertanyaan-pertanyaannya. Nanti adik-adik silakan boleh mencoba menjawab. Nah, itu saya harapkan bukan cuma adik-adik mindahin artikel dari Google, dari artikel ini ke Google Translate. No, ya, tapi betul-betul adik-adik mencoba memahami dan mencoba memahami dan merelasikannya dengan kehidupan sehari-hari adik-adik ya. Oke, kurang lebih seperti itu adik-adik, silakan baca ya sebanyak mungkin jurnal-jurnal seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah virtual lab. Tadi saya sudah sampaikan bahwa banyak sekali sebenarnya laboratorium virtual yang adik-adik bisa gunakan, dan ini memang kebanyakan dalam bahasa Inggris. Ya, contohnya ini yang paling sering digunakan kalau adik-adik kuliah di Jawa ataupun sekolah bahkan, itu namanya PET. Ya, nah PET ini dia ada di aplikasi di Android. Jadi nanti adik-adik juga bisa coba untuk download dan lihat gimana sih cara pakai Science and math on your classroom devices? PhET simulations are trusted around the world for their ability to get students excited about science and math learning. Now, with the PhET app, it's even easier to bring PhET into the hands of every student in your classroom. Filter through sims, save your favorites, and even use them online. All HTML5 sims are available on the app, and your purchase supports further HTML5 development.
Explore physics, discover chemistry, master math, anytime, anywhere with PhET. Ya, nah ini ya, jadi nanti adik-adik bisa download ya aplikasi namanya PhET ya, PhET. Coba untuk adik-adik bisa eksplorasi atau untuk coba ya. Nah ini physics lab ya, jadi later on when you are being a teacher ya, nanti kalau adik-adik udah jadi guru, bukan berarti adik-adik itu nggak ada lab, nggak bisa ini ya praktikum. Kalau nanti saya ke sekolah lihat adik-adik tidak praktikum ya karena tidak ada lab Ibu ya. Aduh, anak muda ya. Ini di internet banyak sekali, dia itu ada di aplikasi, adik-adik bisa download saja, bisa coba di HP-nya adik-adik ya. Tinggal yang penting bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit supaya tahu ya ini apa dan seterusnya. Ya, ini banyak sekali aplikasinya. Mungkin adik-adik bisa coba dulu dengan yang PhET itu karena dia gratis, tidak berbayar. Sama juga dengan ini yang Physics Lab ini, ya. Adik-adik bisa mencoba nih ngerangkai lampu misalnya dan lain-lain. Ya. Oke, ada pertanyaan untuk ininya, untuk laboratorium dan juga untuk jurnalnya yang adik-adik bisa coba explore. Ada lagi? Ada pertanyaan? Oke, yang terakhir adalah ini science, ya, science podcast. Jadi adik-adik, siapa yang suka dengar lagu? Coba raise hand-nya. Suka dengar lagu? Ya, ada ya. Nah, adik-adik suka dengar lagu, lagunya yang timur, yang pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia? Atau lagu galau? Bahasa Inggris. Itu lagu bahasa Inggris, Ibu. Ya, ada yang pakai bahasa Inggris. Dengar juga ya. Betul ya. Nah, ada yang bisa pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Indonesia. Nah, adik-adik bisa coba dengar juga BBC Podcast. Nah, ini gratis. Adik-adik bisa pergi aja ke websitenya BBC Podcast. Dan di situ banyak sekali diskusi-diskusi tentang sains dalam bahasa Inggris. Nah, diharapkan adik-adik coba dengerin. Ya, coba dengerin dan adik-adik nanti lama-lama pasti bisa ngerti. Ya. Ini ya, contohnya bbcearth.com. Nanti adik-adik bisa coba dan bisa dengar podcastnya. Ya, ini contohnya nih ya, saya putarkan. The BBC Earth podcast is back. It's really, really beautiful in the peak of the flood. You get this incredible, deep, inky black water. It's bonkers. It kind of feels alien. Join us for more stories about the extraordinary resilience and curiosities that make up the world we live in. This frog was breaking all the rules from almost day one, and we had no idea why. We'll be taking you behind the scenes, where life exists in even the most unexpected of places. It turns out these iguanas actually make this tremendous expedition into the caldera to lay their eggs. And how bearing witness to our natural world can teach us so much more about ourselves. It's like they see you. That's how I feel, that they see exactly who I am. Oke, ini ya contohnya. Jadi nanti setiap kuliah, setiap minggunya, silakan adik-adik cerita ya. Bu, hari ini atau kemarin atau tadi malam saya dengerin podcast ini tentang ini loh Bu, saya udah ngerti sekarang. Nah gitu ya, jadi adik-adik berlatih ya. Sekali lagi kita bukan orang Inggris ya, kita orang Indonesia, jadi wajar kalau adik-adik nggak ngerti. Nah permasalahannya adalah adik-adik mau coba nggak ya, mau belajar nggak? Oke, jadi kita belajar sama-sama ya. Oke, nah di depan sini ada 3 goal ya, ada 3 goal dari kuliah ini. Yang pertama adalah adik-adik sekurang-kurangnya ya bisa membaca jurnal atau buku dalam bahasa Inggris. Nah, adik-adik bisa mengajar sains atau IPA dalam bahasa Inggris ya. Yang ketiga, adik-adik nantinya karena nanti menulis skripsi dan nantinya adik-adik menulis jurnal, mungkin adik-adik belajar sedikit-sedikit untuk menulis jurnal atau artikel dalam bahasa Inggris. Ya, kita mulai dari yang pertama aja, banyak baca dalam bahasa Inggris. Ya, nanti lama-lama adik-adik juga akan lebih percaya diri lagi untuk ngomong dalam bahasa Inggris. Oke? Nah, oke, seperti kuliah yang sebelumnya,
The structure of grades atau nilai in this course is 20% for attendance, 20% for assignments, 20% for quiz, 20% for midterm exam atau UTS, and 20% for final exam atau UAS. Ya, so gotta make sure that you submit all of the assignment. Ya, kemarin banyak sekali yang konsul nilai sama saya karena nilai tugasnya kurang, bisa nggak ngulang lagi ya. Sekali lagi adik-adik, kuliah ini dalam waktu 6 bulan, jadi adik-adik harus cicil, jangan nanti kalau udah mau UAS baru kerja tugas ya. Semuanya saya nilai dan itu membantu nilai adik-adik ya. Gitu. Oke, nah di sini sessionsnya itu ada 16. Tadi seperti saya bilang, hari ini adalah session 1. Next one is tentang science lab. Terus next lagi itu tentang biology, human body, biology, zoology, biology, botany, and then physics, chemistry, and midterm exam. Ya, dari nomor 9 sampai nomor 16 itu adik-adik akan belajar untuk reading artikel. Ya, baca artikel, baca jurnal terus ya. Baca, bikin summary, baca nanti presentasi dan seterusnya ya. Jadi saya mau adik-adik kita sama-sama terus berlatih ya, sama-sama supaya nantinya adik-adik bisa mengajar bahasa Inggris, bisa baca artikel dalam bahasa Inggris ya. Sekarang ada Google Translate, Bu, tinggal di-scan aja semuanya, saya udah langsung bisa bahasa Inggris. Hebat, betul ya, boleh dimanfaatkan tools-toolsnya, tapi yang terpenting itu bukanlah translatannya, tapi adik-adik ngerti apa enggak. Ya, sekali lagi saya harapkan adik-adik bersama kita bisa untuk belajar dalam belajar science atau IPA dalam bahasa Inggris ya. Oke, let's play. Sekarang waktunya kita bermain. Aduh, capek nih Bu ya. Kita diam-diam aja. Oke, gamesnya Ibu udah taruh di Google Classroom kalian dan juga Ibu akan copy di chat box-nya ya. Bu, sebentar. Silakan diklik. Oke, silakan adik-adik klik. Oke, sudah dicoba diakses untuk kuisnya. Sudah dicoba? Silakan. Oke ya, silakan boleh di-join. Sudah dicoba? Ya, kuisnya ya, Ibu kasih petunjuk. Oke, ini ya. Ada di kolom chatnya ya, silakan diklik aja, nanti adik-adik bisa masuk ke kuisnya ya. Masuk quizzes, terus ada game code-nya 010568. Oke, kita coba ya. Oke, start. Oh, belum ada yang masuk. Ayo, yuk. Udah pada masuk belum? Klik aja di ininya, di Kamu bicara masuk Ibu. Kenapa? Oh, Ibu ulang lagi. Silakan. Silakan. Sudah bisa? Nah, ini saya masih lihat belum ada yang gabung nih. Oh, ada kuis. Oke, silakan bergabung di chatnya ada. Quizzes join 010568. Diklik ya. Oke, di sini belum ada orang yang bergabung. Yuk.
Okay, waiting participants to join. Silakan. Oke, Agnes Cecil, thank you Agnes Cecil. Ayo, ada lagi? Tidak bisa masuk, Ibu. Kenapa tidak bisa masuk? Keringan, Ibu. Keringan. Agnes Cecil udah masuk? Udah bisa langsung mulai? Sudah masuk, Ibu, tapi bingung masuk memulainya itu bagaimana. Ya, nanti adik-adik silakan. Silakan soalnya. Oke, di sini masih belum ada lagi nih yang masuk. Tadi ada klik start-nya nggak? Cecil? Ada klik start-nya tadi? Sudah kelihatan soalnya seperti ini? Oke, ada 2 nih pemainnya, ada 3. Wow, luar biasa. Ada Imerisme, ada Angela Kakak. Oke, silakan. Oh, master ingat kuliah. If a fire erupts immediately, ya, apa yang kamu lakukan? Kalau ada gunung berapi meletus tiba-tiba, apa yang kamu lakukan? Buka jendela. Oke, apa saja pelindung mata yang kamu gunakan dalam laboratorium? Kalau kamu tidak mengerti direction atau part of laboratory procedure atau prosedur laboratorium, kamu harus kemana? Terus, kalau kamu sudah selesai eksperimen, kamu harus ngapain? Wow, ada yang udah sampai nomor 14. Luar biasa. Oke, kalau kamu terluka di laboratorium, apa yang harus kamu lakukan? Kalau kamu punya rambut yang panjang di laboratorium, kamu harus ngapain? Kalau apa yang di bawah ini yang kamu tidak boleh lakukan di laboratorium atau pakai? Oke, bercanda atau ya bermain-main di kelas itu gimana? Kalau ada alat di laboratorium yang tidak dapat digunakan secara baik, kamu harus matikan dan kasih tahu ke siapa? Wow, ada yang 2 yang benar ya. Oke, following activity. Aktivitas di bawah ini yang dilarang di laboratorium. Oke. Ada chemicals in the lab yang harus dilakukan atau diperlakukan secara berbahaya. Wow. Oke. Area kerja harus selalu bersih dan rapi. Pekerjaan laboratorium harus dimulai secepatnya ketika masuk ke laboratorium, meskipun guru belum tiba. True atau false? Jangan pernah membuang bahan kimia, spesimen, dan atau equipment lainnya atau peralatan lainnya dari laboratorium. Read all procedures, baca semua prosedur dengan seksama sebelum melakukan laboratorium investigasi laboratorium. 16, kalau kamu masuk ke preparasi atau ruangan persiapan, kamu harus apakah kamu boleh masuk setiap saat?
Terus yang ke-17, kamu boleh mengambil apa nih, kaca yang pecah dengan tangan kosong dan langsung buang ke tempat sampah. Boleh nggak? Oke, apa favorit apa olahraga favorit kamu dan kamu pikir kamu bisa dapat nilai apa di kelas ini? Oke. Leaderboard. Angela Kakak memimpin, Agnes Cecil menyusul. Oke, yang lain? Coba dong diklik. Itu ada di kolom chat ya. Oke, baru 4 orang nih, yang lain mana? Oke. Iya. Iya. Oke. Ya, semangat. Oke, Angela Kakak nilainya 6.600. Wow, Angela Kakak, mana nih Angela Kakak nih? Oke, Agnes Cecil menyusul. Oke, wow, ada yang sudah selesai, ada yang masih belum selesai juga. Terima kasih untuk 4 orang yang sudah luar biasa sekali berani untuk mencoba duluan daripada teman-temannya ya. Nanti adik-adik saya kasih kesempatan sampai hari ini, sampai malam ini untuk coba melakukan atau mengerjakan kuisnya ya. Silakan boleh masukkan nama lengkap aslinya ya. Oke, wow, ayo Agnes Cecil. Wow, udah sampai hampir selesai nih. Imerisme juga sudah mau selesai. Rensiana kenapa berhenti toh, Rensiana? Oke, wow. Imerisme menyusul Angela Kakak. Sementara Agnes Cecil masih memimpin ya. Oke. Oke, Agnes Cecil berhasil ya. Oke, nah Ibu mau undang nih adik-adik yang tadi Agnes Cecil, Ibu mau masukin ya. Nyalain dong kameranya Agnes Cecil. Terus tadi siapa lagi? Agnes Cecil, Imerisme nih siapa nih? Imerisme nih. Ini ya Delsarin ya. Oke, Delsarin. Terus ada siapa lagi nih? Angela Kakak. Angela Kakak nih siapa nih? Ini ya. Angela Susana Ngongo, bukan. Angela Kakak tuh siapa ya? Clarita Yos. Oh, ini Angelina. Ya ampun, maaf. Iya, oke. Ibu tanya nih, 3 yang tadi tercepat ya. Ini udah ada Octavianus Gregorius Lelu sama Yuliana Inaki juga udah masuk. Nah, Ibu tanya nih sama kalian bertiga yang tadi udah lebih dulu. Coba Ibu tanya, gimana caranya supaya bisa ngerjain soal-soal itu? Belum dinyalain, silakan. Kameranya, ini suaranya, mikrofonnya. Agnes, gimana tipsnya untuk ngerjain soal itu? Dinyalain dulu mikrofonnya. Jujur masih bingung juga Ibu, tapi menurut saya melihat itu dari baca dari collaboration misalnya di lab. Nah, di labnya itu kan otomatis ada huruf. Kan dalam bahasa Inggris itu kan ditulis dan dibaca itu kan beda. Nah, di situ saya hanya melihat huruf yang bisa saya tahu yang sedikit-sedikit saja Ibu. Jadi saya samakan dengan true atau apa tadi yang satu?
Di situ. Oke. Thank you Agnes ya. Jadi tebak-tebak aja ya, cari yang paling tahu itu dah gitu ya. Oke, thank you. Angelina sama Del Sarim, gimana caranya supaya bisa ngerjain tadi itu soalnya? Pakai Google Translate? Del Sarim, Angelina, ini kenapa? Ya. Bagaimana? Iya. Oke, ya. Angelina kakak, belum nyala nih mikrofonnya. Mohon maaf Ibu. Kenapa Ibu? Oke, sedang berkendara, sedang di jalan. Oke. Tadi yang jawab itu siapa itu? Del Sarim Krisma ini bukan tuh? Oke, ya tidak apa-apa. Ya, terima kasih banyak adik-adik untuk usahanya ya. Masih ada lagi nih games yang berikutnya yang saya akan kasih sama adik-adik. Sebelumnya saya kasih tunjuk lagi tadi yang sudah ini ya, yang sudah masuk di sini saya sudah lihat ada Yuliana Inakii sama Octavianus Gregorius Lelu, ada Rensiana juga ya. Silakan nanti semuanya boleh coba jawab ya. Saya kasih kesempatan, masih ada di Google Classroom-nya. Oke. Thank you semuanya. Berikutnya saya mau kasih games berikutnya ya. Oke, games berikutnya gampang banget. Tadi kita udah main di awal. Ya, kita tadi udah main di awal. Games berikutnya. Oke, games berikutnya ini ada di Bentar ya. Kesalahan teknis. Oke, games berikutnya ada di Ibu saya tidak bisa masuk. Oke. Lagi, oke. Oke, Del Sarim. Ya, thank you. Oke, berikutnya ada kuis lagi di sini. Oke, silakan adik-adik bisa bisa mencoba ya gamesnya. Itu ada di kolom chatnya. Saya sudah taruh ya. Nih, mana yang safe, mana yang not safe jika dilakukan di laboratorium. Nah, seperti ini ya adik-adik, nanti adik-adik bisa coba untuk kelompokkan mana yang bisa bisa dilakukan atau aman atau tidak di di laboratorium. Ya, nanti bisa dicoba juga, nanti saya taruh linknya di Google Classroom-nya ya. Nah, itu untuk minggu depan. Terus berikutnya lagi ada satu games lagi ya, yang saya mau kasih sama adik-adik. Nanti adik-adik bisa coba juga setelah setelah sesi ini ya. Oke, nanti saya kasih aja linknya di Classroom ya, adik-adik. Oke. Nah, ya kurang lebih adik-adik seperti itu English for Science. Jadi di kuliah ini saya nggak akan ngasih tahu adik-adik ini artinya apa ya, adik-adik cari tahu sendiri dengan Google Translate-nya dan juga dengan kamusnya. The most important thing is you are using your English in the classroom. Okay? Is there any question for our session today? Ada yang punya pertanyaan? Silakan. Ada yang punya pertanyaan, adik-adik?
Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada, ya silakan nyalakan kameranya. Ibu mau absen ya. Ibu matikan dulu recordingnya. Thank you for today. Ya, silakan.